Baru agak turun ke bawah. Iya, sip, Jadi, oke. Bapak sebagai ketua RT di sini tentunya tahu ya sejarah tentang rumah ini ya. Bapak bisa ceritakan Nah, sebelum dan sesudah ya, kejadian sudah viral. viral ya. Jadi sebelum jadi rumah ini tadinya rumah biasa ya. Yang menempati itu waktu itu Pak Joko. Nah, mungkin Pak Joko dijual papanya Tiko. Itu tahun berapa? Kita tahun 2000-an ya, 2000-an lah. Sudah 20 tahun lebih Ya, berarti. lalu dibangunlah seperti ini oleh papanya Tiko. Ya, jadi pada waktu itu merupakan rumah termewah lah di lingkungan Di kami. wilayah sini ya. Iya. Nah, perjalanan waktu ya kita nggak tahu ya rumah tangga antara Papa Tiko dan Mama Tiko, sehingga akhirnya yang tinggal di sini cuma Tiko dan mamahnya. Ya. Tapi waktu kejadian papanya Tiko meninggalkan rumah ini, itu Bapak tahu kejadiannya? Saya nggak tahu kejadian pastinya ya. Iya. Yang saya tahu memang papanya Tiko keluar dari rumah sini, ya entah kemana ya. Atau saya pikir mungkin balik lagi ke kampung halamannya, atau kemana, saya tidak tahu. Tapi Tidak ada informasi juga. tidak ada informasi. Tapi yang setelah itu yang saya tahu memang tinggal Tiko dan mamahnya tinggal di sini. Ya, jadi mohon maaf nih sebelumnya saya menjelaskan ke pemirsa bahwa kita tidak ingin memunculkan pihak manapun, Iya, benar. tidak ingin menyakiti pihak manapun. Saya hanya mencari informasi dari sudut pandang Pak RT yang diketahui oleh Pak RT karena beliau sebagai ketua dari rukun tetangga di wilayah ini, seperti itu ya Pak ya. Ya benar. Dan yang kita lihat sekarang kan kondisi Tiko itu berarti benar ya Pak bahwa dia merawat ibunya selama 11 tahun dalam keadaan tanpa listrik dan air. Ya benar. Jadi sebenarnya Tiko pernah sekolah ya sampai kelas 1 SMP. Oh, oke, pernah SMP sekolah. negeri malah ya. Nah setelah itu Maaf Pak, saya potong sebentar. Waktu ayahnya pergi itu Tiko umur berapa? masih Seingat Bapak. masih kecil ya, mungkin masih SD juga kali ya. SD ya? Masih SD. Tapi akhirnya kan Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. SMP. Kelas 1 SMP mungkin ya karena faktor ekonomi Tiko nggak bisa ngelanjutin lagi sekolah karena nggak diberikan izin oleh mamanya. Sebetulnya banyak warga yang ingin memberi bantuan Tapi Tiko sampai selesai sekolahnya, tapi nggak diizinin sama mama. gitu. Tidak diizinkannya apa alasannya Pak? Ya mungkin setelah kejadian papanya tidak lagi tinggal bersama mereka, mungkin ya mungkin ibunya takut kehilangan Tiko. Oh ya, bisa dipahami ya, Bisa manusiawi dipapain, ya. dia manusiawi ya, takut kehilangan anak ya. Gitu. Karena sudah nggak punya siapa-siapa, hanya punya anak harus dijaga, nggak boleh Benar. kemana-mana. Dan kan kebetulan juga waktu itu karena ketidakmampuan ekonominya sehingga listrik diputus, air diputus, sehingga mereka hidup tanpa listrik dan air. Nah, maaf Pak, sebelum kondisi listrik dan air diputus kan berarti masih sempat bayar ya? Maksudnya tidak ada tunggakan. Nah, itu biayanya dari mana Pak? Sedangkan itu kan butuh biaya sekolah juga. Mungkin ibunya masih punya tabungan ya mungkin ya. Saya Apakah- tidak tahu sejauh itulah. Gitu. Tapi apakah Bapak melihat bahwa mereka juga menjual barang-barangnya? Ya itu setelah Tiko putus sekolah, itu Tiko keliling komplek. Dia bawa surat dari ibunya meminta pertolongan kepada tetangga warga sekitar untuk bantuan sekadar buat beli lilin. Ya Allah. Ya, Jadi minta bantuan untuk beli beli lilin. lilin ya. Karena kan gelap. Ya, terus juga kadang Tiko menjual barang-barangnya yang ada di rumah seperti mungkin pot bunga pernah, ikat pinggang pernah, panci juga pernah. Dia datang dari rumah ke rumah. Ke rumah nawarin, pernah ke saya juga, walaupun tuh barangnya tidak saya butuhkan ya saya beli juga. Sekadar kita menolong Ya, aja. kepedulian ya. Nah, makanya ketika saya dipercaya jadi pengurus RT, Tiko saya ajak untuk menjadi keamanan komplek supaya dia tidak keliling-keliling lagi lah kesana kesini minta bantuan ya. Awalnya ditolak sama mamahnya, nggak boleh, ya itu takut kehilangan. Ya. Nah, tapi seiringnya perjalanan waktu mungkin mamahnya butuh uang, akhirnya nulis surat ke saya. Novel, saya butuh uang, saya pinjam uang, jaminannya Tiko jadi keamanan. Alhamdulillah, tanpa repot-repot lagi, akhirnya Tiko jadi keamanan Itu kuasa Allah ya. Iya, kuasa Allah. Jadi keamanan sampai sekarang. Jadi berapa
lama tuh. Udah lama Bapak, lah. kenapa ibunya nulis surat? Kenapa nggak berbicara langsung? Sedangkan lokasi kan dekat. Ya itulah ibunya tidak mau bertemu. Jadi penyampaiannya melalui Melalui surat itu. iya. Berarti artinya sebenarnya beliau juga masih bisa komunikasi dong kalau masih hidup di surat. Nah, yang membuat beliau itu akhirnya dinyatakan maaf mau ditindik. Apa yang membuat? Saya juga kurang tahu ya indikasinya apa, tapi sebetulnya pada dasarnya ibunya itu masih bisa keluar beli nasi, Oh, masih bisa. ambil air, Ambil airnya dari sebelah ya. Di dalam rumah ini kan ada bengkel lemari. Nah dia itu minta air dari minta air ya, jadi ambil air dari Untuk situ. kebutuhan sehari-hari Iya aja. betul. Kadang juga saya lihat juga pernah dia jalan ke depan, Pak mungkin mau ke pasar ya. Nah saya lihat juga. Jadi sebetulnya masih bisa berinteraksi. Cuma kalau sudah masuk ke rumah dia agak proses. Tidak boleh ada yang Iya, saya juga melihat dari vlog para youtuber, katanya setiap ada yang masuk beliau langsung marah. Iya benar. marah dan caci maki ya, Ya, malahan. benar. Jangankan orang lain yang tidak dikenal, anak sendiri. Kadang aja begitu. Kalau Bapak ada pengalaman nggak? Ada. Waktu Caci maki itu, gitu? waktu itu kan dia belum KTP kan belum EKTP. Kita bantu untuk membuat jadi EKTP karena Ibu Eni nggak bisa dibawa ke kelurahan untuk foto, otomatis ketika fotonya datang ke sini, otomatis ini kan kita masih masuk. Ya, pasti Minta komunikasi, izin, ya. tidak boleh dia main dimarah-marahin. Sampai saya tuh diludahin tuh kan ada bolongan itu tuh di garasi tuh ada ini ya celah ya, ada celah. Iya iya, kasih tahu bener, kasih tahu ya. Diludahin. Awas 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 ya mas. Apa mengajak ibu? Bagus sih, bagus sih. Untuk mau dipotong. Awalnya dia ngomongin dimarah-marahin, ya sempat lah diludahin, tapi saya bilang nggak apa-apa lah namanya orang tua ya kadang begitu Bapak ya. sabar sekali ya. Ya udah, akhirnya saya itu kalau bantu lah supaya ibu difoto supaya bisa punya EKTP. Karena itu penting menurut Bapak ya. Karena kan kalau perlu bantuan dari pemerintah itu kita masih dalam EKTP. Kalau Harus tidak ada ada data EKTP, kependudukan. tidak tercatat, ini kan tidak akan terbaca di pusat. Akhirnya berhasil masuk ke dalam, dia masih yang ngoceh-ngoceh aja sih, ngoceh-ngoceh. Sambil ngeluarin, Dibujuk, tetap dibujuk. iya sambil ngeluarin surat-surat, ini jasa saya, ini jasa saya tunjukin. Beliau ilmunya sekolah tinggi ya. Dokter Anda selalu diberi dokter Anda. Nah, ijazah itu kan saya ijazah SMP, kan diminta juga sama ya keluar itu ada semua namanya. Akhirnya bisa difoto. Alhamdulillah, iya. Akhirnya jadilah EKTP dan kakaknya. Kakak dan KTP baik untuk ibu maupun ibu. Nah, Tiko juga saya buatin karena sudah berumur 15 tahun ya kita buatin juga KTP. Karena setelah 17 tahun barangkali EKTP boleh ya Pak. Ya, Cari kerja. betul, karena ada pengadaan SIM kolektif. SIM kolektif, saya minta Tiko, kamu ikutan karena bikin SIM kolektif. Kamu lumayan, kamu bisa bawa mobil. Kalau kamu punya SIM, aman, mau kemana-mana. Bikin lah. Jadi SIM-nya apa? Ketika ada warga minta tolong anterin Tiko ke mobil, Tiko yang bawa. Udah aman ya, pastinya. Aman. Kalau ada ya bukan hanya warga komplek ya, ada warga luar yang minta bantuan Tiko. Mau juga Tiko pernah dibilang PT saya nggak jaga dulu ya, karena ada yang meminta antar keterangan. Oh silakan Tiko Dia yang selalu ini ya Pak, komunikasi dengan Bapak komunikasi. ini. Iya, pokoknya kalau ada Adab selalu dijaga ada sebenarnya ya. tetap memang ada sopan satu dijaga. Minta izin dulu supaya apa? Saya juga bisa cari penggantinya nanti yang jaga. Supaya jangan kosong Iya, ya. iya, iya. Ya, jadi pernah kayak gitu. Jadi ada yang minta bantuan gitu. Lumayan buat kamu Iya benar-benar. Saya kembali ke tadi petugas KTP, EKTP. Kan Bapak kena caci maki. Nah petugas EKTP gimana? Kena Sama caci seperti itu juga. Tapi Iya bener, dengan bagi ini, tembak. Pak, sebetulnya ini nggak seberapa. gitu. Ada yang lebih parah lagi Pak, sampai saya ditimpuk katanya. Sampai ditimpuk diapain enggak? Itu pernah Pak ada. Untung ya petugasnya sabar juga iya. ya sampai seperti Kalau ini itu. nggak seberapa, cuma ngomel doang. Jadi ditanyakan,
kalau dia di dalam rumah rata-rata gitu. Mungkin takut kehilangan lah, kehilangan rumah. Nah, itu kehilangan anak. Wajar sebagai seorang ibu ya. Barang, ini kan setelah dievakuasi Ibu Eni, setelah itu rumahnya dibersihkan dan sekarang mau dipasang air pump. Nah, gimana melihatnya? Kan sebelum dibersihkan kan rumahnya sangat apa ya, rimbun ya, kotor, apa yang tak berpenghuni. Nah, sekarang saya lihat Tetap Tahu. Gimana? Enggak ini ada. apa? Oh, lampu bangnya Iya. baju mata langit. Yuk, lanjut. Ya, sekarang kan sudah bersih, saya lihat Hmm. sudah bagus. Saya dengar akan dipasang itu Pak Listrik ya, pump, air pump ya. Kata dari Bapak. Ya sebelumnya memang sebelum viral pun kita punya rencana memang RT. Saya ada pernah bilang sama Tito, nanti kita coba tarik satu kabel ya dari pos tarik ke sini buat ambil lampu titik. Paling Jadi tidak nanti ada penerangan ada lah ya. penerangan. Jadi nanti kita bisa pasang pompa air. Memang itu rencana saya ya sebelum viral nih. Tapi ketika viral kebetulan juga teman-teman youtuber mau masang listrik dan air, ya udah saya ikut mendukung. Dan juga tadi ada yang datang ke saya, dia bilang, Pak, atasan saya mau membantu untuk pemasangan listrik. Nanti segala biayanya kami tanggung, katanya. Masuk biaya bulanan ya? Nah, kalau bulan saya kurang tahu ya, tadi cuma biaya semua saya tanggung. Jika ada tunggakan yang lalu, nanti akan dilunasi lebih juga. Alhamdulillah ya, banyak bantuan. Banyak bantuan. Tadi ya kita sambut, cuman kan permasalahannya kita mesti tunggu TikTok karena masih ada persyaratannya. Ada PBB, ada KTP, dan ada kakaknya untuk maju didaftarkan ke PN. Karena ini pemasangan baru. Nah, sekarang kan ibunya sedang dievakuasi. Iya, dirawat ya, tuh di rumah sakit jiwa. Untuk diobservasi ya, untuk diketahui. Nah, nanti kan setelah diobservasi berapa ya? 3 mingguan ya? Antara 23 sampai 30 hari. Nah, setelah itu apakah akan kembali ke sini atau bagaimana Pak? Iya, menurut Tito juga udah ngomong sama saya, nanti kalau mama sudah balik akan bawa ke sini. Makanya kami persiapkan yang teman-teman youtuber pasang air, pasang listrik, tepatnya supaya nanti ketika mamanya Tito keadaannya sudah terang ya. Iya, iya, Kita mudah-mudahan. usahakan juga nanti mungkin saya dengar sih mau ada yang membantu dalam chat ya. Pokoknya apa namanya? Seperlunya. Perlunya berapa banyak ya? Tapi Saya dapat informasi. mohon maaf Pak, tapi awal mendengar Kalau masalah itu saya kurang tahu ya karena memang tidak pernah ada omongan ataupun ditunjukkan suratnya atau apanya ya. Jadi memang saya tidak tahu untuk permasalahan ini. ya mudah-mudahan aja nggak ada masalah ya Pak. Yang Amin. saya khawatirkan itu Amin. ketika sudah jadi viral ternyata hak orang lain itu masih ada hak orang lain di sini. Ada satu lagi Mbak, sekarang Tito sudah kelas 10. Jadi saya daftarkan untuk ikut paket C sekolah. Jadi sekarang di sekolah kelas 10, ini masih lanjut. Dan sudah ada yang dia memang cita-cita ingin kuliah. Setelah itu tidak ada yang mau membiayai Membantu kuliah. sebagai orang Iya, tua kuliah. asuh ya. Iya, informasi seperti itu. Tapi memang sekarang sudah kelas 10. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, karakter dari Tito sendiri itu seperti apa? Ya, bisa dilihat kan, bisa dilihat bahwa dia punya pemikiran ucapannya dan itu. Dia seorang yang tegas ya. Dewasa dan pintar lah, Bijak, bijak, bener itu. pintar karena tutur katanya terlihat dari tutur kata bahwa dia itu mampu, Tata rapi. tapi mampu berarti kan pikirannya jalan. Dan satu lagi Pak, dia adalah anak yang rendah hati dan itu tidak lepas dari didikan orang tua waktu Ya, kecil. Berarti benar. peran dari Ibu Eni waktu dia Iya, iya. kecil sampai Dididik besar. dengan keras mungkin, Ya, tapi dia tetap jadi Belum bagus. sih. Karena ya sekarang dia ada klarifikasi masalah maaf, dia mau itu dan kata-katanya memang sebagai seorang Sangat anak. rendah hati ya. Saya juga salut tuh Pak. Nah itu yang Saya bikin sempat saya bangga. Iya, kami juga bangga Pak, walaupun Iya. kami tidak ada hubungan keluarga Iya. dengan Tiko dan juga saya rasa semua netizen yang nonton juga bisa yang bangga gitu melihat dengan Iya. hati nuraninya. Nah kemarin saya sempat ketemu nih Pak di sebuah stasiun TV. Saya bilang sama Tiko bahwa saya punya klinik pengobatan khusus menangani gangguan non medis. Kalau sekarang ibunya sedang ditangani secara medis, selesaikan dulu. Setelah itu andaikan butuh bantuan non medis saya bantu. Dan barangkali Tiko masih belum sempat mau video yang saya kirim pengobatan, mungkin Bapak nanti saya titipkan untuk mengingatkan kepada
Siap, siap. Intinya kami siap membantu. Siap, nanti saya ketemu psikolog, nanti Biar saya omongin juga bahwa penyembuhan itu kalau bisa berkala ya, Iya, nyambung, betul. nyambung. Betul, betul. Nggak medis, non medis itu kalau bisa jalankan Jadi kan saja. saya ada klinik di Cibubur namanya Mata Langit. Saya bersama Panglima Langit yang akan membantu untuk membersihkan gangguan gaib seandainya ada ya di Alhamdulillah. badan ibunya. Jadi komprehensif Pak. Secara medis juga kita obati, non medisnya juga biar kedepannya kehidupan Semua lebih baik lah. Iya. Terima kasih saya ucapkan. Sip. Mbak. Tinggal closing banget. sama-sama Pak. Saya juga bangga sama Bapak luar Ya, biasa. Oke, Mbak, closing ya. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Iya. Sip, tinggal closing Barat ya. Ya. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada Pak Novel sebagai Sama-sama, Mbak. Ketua RT sudah baik banget. Saya bersyukur karena Tiko berada di lingkungan orang-orang baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu, banyak Amin, umur, banyak Mbak. rezeki, berkah. Amin. Juga ya. Sehat selalu juga. Terima kasih.